Ini adalah nilai value precision. Jadi apa? Nilai dari posisi produk antum. Yang produk itu akan antum kejar ke segmennya. Ya, antum akan kejar ke segmen customernya. Ya, segmennya siapa aja. Kalau segmennya orangnya mampu, antum harus buat desainnya yang bagus, jangan yang tidak elegan ya. Jangan orang itu ngelihatnya kurang bagus. Dari sebuah desain aja bisa mempengaruhi, atau warna desain aja bisa mempengaruhi ya. Ya. Nah, kita akan belajar yang kedua adalah target pasar. Jadi ketika antum sudah punya nilai produk, produk antum tuh punya nilainya lebih, maka customernya siapa yang antum kejar. Ketika antum punya nilai produk itu, maka antum harus pahami bahwa customer yang saya kejar adalah, yang pertama adalah, kalau Madu Gift itu adalah healthy lifestyle. Jadi orang-orang yang pengennya instan, tapi dia sehat gitu. Ya, karena orang yang suka, apalagi di zaman sekarang ini serba instan ya, serba instan. Maka Anda harus menyiapkan bagaimana makan buah dan sayur instan gitu. Contohnya Anda bikin iklan yang membuat orang itu tertarik dengan kebiasaan yang Anda buat. Misalnya contoh, pagi-pagi biasanya kan makan mie instan. Nah, coba antum bikin roti lalu taburi dengan selai madu gift, lalu Anda masukkan ke dalam tempat makan, lalu dia bisa makan di mana? Di mana aja dia bisa duduk ya. Contohnya di bis kota ya. Contohnya di mana, itu menjadikan habit kebiasaan yang sehat tuh ya. Nah, itu adalah style ya, gaya hidup. Nah, yang kedua adalah targetnya siapa sih yang Anda kejar? Kalau Madu Gift itu ya anak-anak ya, 5 tahun ke atas, 2 sampai 5 tahun, meskipun anak yang baru lahir pun bisa dikonsumsi gitu. Terus lalu orang anak-anak yang susah nafsu makan. Nah, ini juga ini adalah solusi nggak buat orang-orang yang susah makan, susah nafsu makannya. Lalu solusi nggak buat kecerdasan otak anak? Berarti cari orang-orang yang susah makan. Misalnya contohnya grup mana? Grup yang di situ, grup yang susah nafsu makannya kurang gitu. Biasanya itu orang yang kurus-kurus gitu ya. Nah, itu kan susah makan dia tuh. Nah, masuk ke grup itu udah Anda share semua produk yang Anda punya keunggulan tuh. Nah, kalau antum nge-share langsung, kadang-kadang di blok ya, di blok. Nah, antum caranya dengan lembut gimana? Oh, bisa storytelling. Itu dengan cara cerita gitu. Ih, kemarin saya minum ini. Nah, anak-anak itu kemarin saya kasih itu langsung makannya bertambah loh gitu. Nah, itu adalah sebuah cerita. Ya. Nah, itu karena antum tahu bahwa barang saya buat segmen pasar itu. Contohnya langsung makan tuh di mana, klubnya di mana. Maka antum masuk ke dalam itu. Kalau dulu adalah direct selling, yang saya lakukan adalah kemana yang saya tuju. Gitu. Misalnya contoh gini, madu madu ini untuk kemana ya pasarannya? Oh, ke anak-anak saya. Buat anak-anak yang gampang sakit, anak yang pintar, anak yang susah makan nafsu, susah makan sayur dan buah, maka saya datang ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang yang notabene-nya ya anak-anak, contohnya ya TK, TPA, apalagi. Nah, antum di situ bikin kegiatan gitu, contohnya kegiatan tentang membuat anak itu hobi makan, contohnya bikin kuis atau apa yang ceritanya, nah situ hadiahnya ini produk, dan anak-anak itu suruh konsumsi gimana rasanya anak-anak gitu, enak, maka anak-anak itu akan berpikir, wah ini yang saya rasakan enak, tapi saya di sini nggak suka makan buah, tapi di situ ada buah dan sayur. Share dulu, kasih dulu, cobain anak itu, maka anak itu akan merasa oh iya enak ya, maka itu akan menjadi brandingnya buat mereka ini. Oh, enak juga ya. Antum kasih aja testimoni semuanya. Ya, maka apa yang terjadi? Maka anak-anak itu akan hobi menjadikan lifestyle. Entah itu nanti diminum atau nanti dengan gayanya lifestyle sendiri. Itu adalah pasarnya antum gitu. Customer segmennya antum gitu. Itu baru SD.
TK gitu. Sedangkan berapa banyak TK SD di Indonesia? Ya, itu bisa antum kunjungin tuh. Bikin materi apa contohnya ke anak SD gitu. Sponsor by Madu Gift. Itu akan menjadikan menjadikan segmen targeted antum kena gitu. Ya, daripada antum buat penjualan buat acara tapi yang nggak kena segmennya. Contohnya antum jual apa misalnya jual kalau ibu rumah tangga tuh ada yang namanya jual seperangkat alat-alat rumah tangga. Tapi antum ngomongnya di kalangan bapak-bapak gitu. Segmennya nggak jelas ini kemana arahnya. Jadi kalau ditanya akan kebeli nggak? Ya mungkin satu dua gitu. Tapi berbeda berbicaranya ketika antum hadir di komunitas ibu-ibu RT atau arisan. Nah itu beda lagi hasilnya. Nah, makanya segmen pasar itu dibuat dari awal, dari dasar, dari awal-awal itu sehingga antum sudah punya planning mau ke mana, mau ke mana gitu. Ya, lalu segmennya siapa, wanita atau pria, lalu berapa usia per ibu-ibunya, terus yang produktivitasnya yang berapa, karena nggak semua orang akan beli madu gitu. Ya, gitu. Kayak antum punya keripik lah. Keripik itu antum taruh di mana gitu. Kalau taruhnya di restoran itu level nggak, selevel nggak gitu. Desainnya, packingnya gitu ya. Tapi antum taruh di tempat bakso, tempat-tempat yang ini. Nah, itu adalah customer segmen antum yang antum kejar. Harganya mengikuti customernya antum nantinya ya. Kalau harganya itu levelnya di atas ya jangan taruh di situ. Ya, packingnya juga harus jangan seperti itu, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, makanya Made Gift itu pasarnya siapa aja. Oh, ada usia yang 18 sampai 34 yang dia punya gaji sekian ya. Jadi siapa aja, bisa karyawan, bisa buruh, bisa ibu rumah tangga, bisa bisnis. Ibu rumah tangga buat apa? Oh, banyak, buat anaknya, buat bapaknya. Kalau dia sibuk sekolah, sibuk kerja, yang suka susah anaknya susah makan sayur. Kalau buat bisnis, buat anak yang sibuk ya, nggak lupa dengan makan, dengan apapun itu. Nah, ini orang-orang pebisnis. Terus terutama buruh-buruh ya. Buruh itu kan butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya suplemen buruh. Terutama suplemen-suplemen yang buat dia shift malam, shift siang, shift yang nggak jelas gitu. Sehingga dia butuh namanya apa? Suplemen gitu. Nah, bagaimana dia makan atau minum suplemen yang bisa sehat gitu. Jangan mie instan aja ya. Atau yang lainnya yang serba instan, kan banyak yang kayak junk food itu kan instan juga ya. Nah, ini yang harus antum pahami bahwa customer segment itu penting untuk di antum list gitu. Nggak boleh yang namanya antum buat produk tapi antum nggak ngelis segmen pasarnya siapa aja yang antum akan kejar gitu. Jadi jangan yang lebih lucu lagi bikin segmennya atas tapi antum nggak pede jelasin produk antum di kalangan atas, yang mendingan nggak usah dibuat gitu ya. Atau antum cari solusi siapa yang harus antum cari orang untuk yang benar-benar bisa masuk ke arah situ. Nah, itu ada solusi namanya. Jadi jangan membuat sebuah produk yang antum nggak jelas strateginya mau kemana arahnya ya. Nah, ini juga ini terkait dengan bahkan HP-nya ya. HP-nya apa? Ya, antum nawarin sebuah produk harganya mahal tapi HP-nya HP jadul. Bisa beli bisa enggak, tapi yang lebih dominan yang nggak beli. Kenapa? Ya dia juga gimana ya? Kan tergantung dia, limit dia, duit yang dia punya berapa gitu. Maka antum bisa menawarnya kemana? Kalau di dalam namanya apa? Demografi itu harus mencantumkan pasar antum kemana aja arahnya. Ya, kalau kalangan orang ke atas, maka handphonenya itu handphone apa aja biasanya. Biasanya dia sanggup beli itu produk itu, ya. Ya. Nah, itu
Kalaupun sekolahnya sekolah apa? Sekolah elit, sekolah harga biayanya berapa? Nah, kalau yang sekolah mahal gitu ya. Kalau ditanya beli Medugi berapa? 150. Dia udah biasa minum produk itu harganya 500, 1 juta, 1,5 juta. Antum tawarin itu juga dia mungkin masih mikir juga ya. Tapi kecuali kalau antum bisa menjelaskan dengan baik ya. Khususnya terkait dengan apa? Marketing nantinya. Tapi jangan antum berpikir buat diri antum gitu. Oh saya nggak mampu, belum tentu orang nggak mampu, bisa jadi orang mampu gitu. Nah ini ada terkait dengan pasar gitu. Makanya antum sendiri ragu dengan produk antum. Lalu antum ragu dengan ini pasarnya kayaknya kalangan bawah. Udah dijual di kalangan bawah, jangan ke atas. Karena apa? Karena antum nggak punya strategi di atas. Berapa? Gitu. Tapi enak tetap harus punya packing, branding yang jelas gitu. Karena orang atas itu terkait dengan emosinya luar biasa. Saya akan beli sesuatu tas yang mahal padahal fungsinya untuk naruh barang gitu. Tapi dia bisa beli harga 200 juta gitu. Nah, ini adalah emosi, style itu. Padahal kalau ditanya buat apa sih tas itu beli mahal-mahal gitu. Ya, nah ini sebuah apa? Sebuah mindset ya, cara berpikir customer antum. Tapi juga antum punya mindsetnya yang jelas juga, jangan sampai antum punya mindset yang jelek ya, nggak yakin lagi, apalagi nggak yakin jualan produk nggak yakin, maka customer antum itu nggak yakin juga ya. Ini bagus nggak buat apa orang yang anak yang masih usia 1 tahun. Kayaknya boleh kayaknya. Itu nggak yakin namanya. Berarti antum harus pelajari dulu tuh sebuah produknya antum. Jangan sampai antum jual produk antum nggak yakin gitu. Jadi pede dengan sebuah produk berarti antum paham dulu produk itu. Orang yang nggak berilmu itu biasanya kalau ditanya mau nggak tahu dia. Tapi kalau orang yang sudah tahu berilmu dia yakin dia dengan apa yang dijual. Nah ini adalah sebuah segmen. Nah itu dua itu konsep yang penting antum harus pahami ya, pahami. Nah dua ini adalah yang mesti antum pelajari lebih detail lagi ya. Nanti antum riset satu produk antum itu apa, ya. Terus produk knowledge-nya itu apa aja, ya. Kalau misalnya ini ada kerupuk saya, kerupuk yang terbaik, apa terbaiknya? Saya pakai apa? Tepung dengan tepung apa gitu, cakra gitu, atau yang mahal. Gitu. Nah, terus saya gunakan dengan mentega supaya dia lembut itu adalah namanya bahasa bisnis gitu, bahasa bisnis. Sehingga orang itu membeli kadang-kadang bukan karena barangnya, tapi karena penjelasan dari produksinya atau yang membuatnya. Nah ini penting ya, harus dipelajari. Makanya mengeluarkan satu produk itu butuh waktu biasanya. Butuh waktu. Kalau saya butuh waktu. Jadi namanya pun namanya itu bisa stuck sebulan itu 2 bulan gitu untuk menemukan namanya aja itu sebulan riset dulu gitu. Makanya kalau di dalam sebuah search engine optimasi atau di Google ketika antum ngetik apa yang antum pikirkan, antum mikirin apa? Kalau antum memikirkan beli kompor, maka ada angkel ketik kompor gitu. Itu adalah sebuah kata kunci. Namanya kompor gitu. Nah, tinggal antum namakan kompor apa, itu sebuah kata kunci. Kalau antum nggak paham dengan kata kunci, ya gimana antum akan dikejar orang? Gimana antum akan dicari? Aqua itu sebuah kata kunci udah. Menjadikan produk Aqua itu akan dicari orang dan konsumennya itu udah paham siapa aja konsumennya. Jadi itu adalah sebuah yang harus antum pahami tentang posisi nilai produk antum. Yang kedua adalah customer segmen pasar yang antum akan kejar itu siapa. Itu kuatin dulu dua itu. Nanti antum akan scale up sebuah perusahaan ketika antum sudah menguatkan dua itu. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah nanti berbicaranya adalah gimana cara ngiklannya, ya. Gimana cara untuk menyampaikan iklannya. Nah, ada yang namanya channel. Ya, yang ketiga, ya. Tadi yang kedua ya, maaf yang kedua. Yang mana yang ketiga? Yaitu berbicara channel. Channel itu adalah produk antum bisa sampai nggak ke konsumen atau customer segmen antum. Harus melalui namanya channel gitu. Ya, nggak bisa namanya dia pasti tahu, dia pasti ingat, dia pasti nggak bisa begitu. Jadi channel itu harus kayak dalam sebuah konsep menghafal contohnya, menghafal Al-Quran lah contohnya satu ayat itu butuh namanya afirmasi itu sampai antum mengulang itu berapa kali, 5 kali, 6 kali itu baru antum hafal. Aqua itu ya sudah berapa kali ulang-ulang. Tapi sekarang produk antum itu bisa diulang nggak berapa kali antum mengulangnya. Itu butuh namanya channel untuk bisa menyampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu sampai ke customernya itu ketika dia punya masalah, saya ingat itu ya. Saya ingat itu ya. Apa itu? Nah, itu yang dibutuhkan dia apa? Ya. Jadi channel itu adalah cara kita untuk mendistribusikan produk ke konsumen kita, ke customer kita, ya, ke customernya. Nah, contoh iklan channelnya apa? Ya, Anda bisa melakukannya dengan channel-channel yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dengan Instagram, contohnya. Jadi dalam bisnis itu bukan hanya sekedar closing, ya, bukan hanya sekedar closing, tapi adalah branding, ya, branding. Branding itu adalah mungkin nanti akan jangka panjang. Seperti Aqua itu jangka panjang dia. Dulunya orang itu nggak mau beli Aqua, apa itu air biasa gitu. Tapi dia terus gitu membuat branding, bahwa ada air minum yang dikemas terus gitu. Sekarang itu sudah jadi sebuah branding yang besar. Jadi apapun yang antum jual, orang ngakunya, orang bilangnya ada Aqua nggak gitu. Nah itu adalah sebuah branding. Iya. Nah, itu karena pola yang disampaikan. Gimana dulu orang-orang yang mereka itu nyampaikan channelnya, ya mereka face to face, direct selling, datang ke apa B2B, datang ke mana, ke customernya mereka. Customer itu bisa distributor, bisa reseller yang mereka kejar. Nah itu adalah sebuah konsep channel, ya, yaitu Anda bisa melakukannya melalui via apa? Bisa Anda melakukan dengan via WhatsApp, ya, bisa dengan BBM. Dulu BBM, ya, sekarang mungkin nggak familiar. Ya, kenapa di IG? Kenapa di WhatsApp? Karena itu pasar yang paling besar. Karena di situ IG itu komunitasnya ada jutaan. Di WhatsApp itu lebih banyak lagi. Nah, Anda harus menyampaikan produk Anda via WhatsApp atau IG. Itu yang dua itu yang terpenting. Ya, IG sama WhatsApp. Kenapa? IG itu berbicara dengan IG itu apa ya? Gambarnya, terus kontennya, tulisannya, copywritingnya. Lalu WhatsApp itu yang familiar, kebiasaan sehari-hari, ya, barang yang kita punya, barang video atau apapun, copywriting Anda bisa share ke face to face, ya, face to face tanpa Anda keluar dari ruangan gitu. Tambah B2B atau direct selling. Nah, ini adalah konsep channel yang abad ini, ya, abad ini. Jadi dulu kalau saya itu harus keluar gitu. Kalau saya jualan dulu masuk kecil tuh, saya jualan koran tuh ya dari bis ke bis, dari bis ke bis jualan koran ini. Dulu begitu cara kerja yang saya lakukan. Sekarang ada channelnya, ya lebih gampang lagi. Instagram, WhatsApp, dulu TV, ya, TV yang mahal tuh TV. Ya, blackboard whiteboard yang gede itu tuh di pinggir jalan, ya. Tapi zaman sekarang itu diperkecil semuanya. Anda bisa ngiklan itu tanpa bayar besar, itu cukup di IG, cukup di WhatsApp, ya. Kerjanya Anda adalah follow up, berteman. Semakin banyak teman, semakin orang itu ngelihat produk Anda, maka semua
alam bawah sadar akan melihat terus 3 kali, 10 kali, 15 kali, ketika dia butuh dia ingat, oh ya itu produknya itu ada kayaknya dah gitu. Nah itu gitu ya, itu adalah channel. Nah Anda bisa menggunakan Facebook. Nah Facebook ini untuk biasanya kalangan menengah ya, tapi Facebook ini memang besar gitu. Cuma agak ya nanti ada ya spek-spek orang yang pakemnya di Facebook, ada yang pakemnya di WhatsApp, ada yang pakemnya di IG gitu ya. Lalu ada namanya website. Anda punya toko misalnya. Ini saya berbicara channel yang ada di yang ada di online ya, di maya ya, dunia maya. Nah, yang hari ini mungkin Anda belajar ini semua ya. Lalu ada YouTube, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Kalau direct selling kita tuh ada toko-toko herbal contohnya ya. Channel-channelnya mau arah mana? Jualan di toko herbal, cari tokonya. Tokonya apa? Apakah toko herbal secara umum, atau kalau Anda jual kosmetik ya jangan di toko herbal. Nanti takutnya ada eh, diskomunikasi. Maka Anda bisa ke tempat-tempat yang lebih segmented targeted. Contohnya apa? Ada yang dandan gitu kan, ada yang apa lagi gitu. Nah itu adalah yang segmented targeted. Atau ada misalnya ada komunitas yang di situ memang khusus untuk mereka berbicara tentang kosmetik gitu contohnya. Nah itu adalah bentuk dalam channelnya sebuah apa direct selling atau offline atau online. Ya, nah ini adalah maaf ya, ini adalah channel ya, yang apa? Channel. Selanjutnya adalah saya berbicara bukan eh, yang selanjutnya adalah customer relationship. Itulah cara-cara yang kita gunakan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen gitu. Nah, ini customer ini memang customer yang sudah berjalan sudah lama bisa juga gitu. Yang baru juga bisa. Caranya gimana? Anda bisa menggunakan metode-metode yang apa? Yang biasa umum ya. Contohnya customer relationship itu transaksional, yaitu beli putus, atau long term, yaitu menjadikan konsultan bagi konsumen sejak masih menjadi calon konsumen. Jadi menjadikan konsultan bagi konsumen sejak masih menjadi calon konsumen. Jadi ini yang penting ya. Jadi Anda perlu yang namanya kalau saya untuk mengikat customer relationship itu dengan kartu member gitu ya. Yang orang yang baru itu perlu namanya kartu member. Tujuannya apa? Tujuannya lebih mendekatkan customer. Yang kedua adalah customer itu bisa ngiklan gitu, bisa iklan ke iklan ke teman-temannya lain atau ke mana yang dia bercerita ya, sehingga dia akan menciptakan namanya komunitas konsumen gitu. Apalagi di grup-grup ya, grup-grup di grup-grup itu kalau saya dulu biasanya gunakan grup itu untuk terapi ya, misalnya contohnya perusahaan yang saya buat itu Green Medicine Institute ya, GMI. Itu adalah komunitas untuk orang-orang yang belajar pengobatan. Nah, Anda bisa menjadikan itu sebagai mitra kita, ya, mitra kita untuk dia bisa bercerita lagi, ya. Jadi banyak ya yang harus Anda gunakan untuk untuk Anda mengajar itu. Atau Anda menggunakan namanya automated service. Konsumen nggak perlu ke toko, cukup order di web. Nah, lalu atau self service pelanggan lainnya sendiri biasanya ada di bisnis retail. Nah ini adalah contoh customer relationship. Nah ini yang penting Anda harus Yang penting Anda harus lakukan dengan relasi yang dari customer kita. Gimana segmen kita kena gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang misalnya gini,
saya mengejar segmen pasarnya adalah anak-anak TK. Nah, Anda cari ini customer Anda yang dulu atau yang baru yang dia punya komunitas di situ. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah guru TK atau guru SD yang dia memang sudah bermitra dengan kita atau dia baru bermitra dengan kita. Kita akan eh, memperkenalkan produk kita ke mereka, ke segmennya mereka gitu. Melalui via dia. Itu customer relationship-nya kita. Sehingga dua ini produk Anda akan sampai ke dalam akan sampai ke segmen pasarnya yang kita buat melalui via dua ini, yaitu dengan channel maupun dengan customer relationship, sehingga customer itu akan melihat produk Anda berulang-ulang, akan didengar terngiang-ngiang itu berulang-ulang, sehingga brandingnya kena. Ketika ada yang duduk di tempat atau di suatu daerah, ih anak saya susah makan sayur dan buah, ada solusi nggak ya? Nah, ada dari pihak yang orang, oh saya kemarin ngelihat itu ada madu gift gitu di apa di YouTube, kayaknya bagus itu gitu. Nah itu adalah sebenarnya adalah eh, apa channel kita atau customer relationship kita yang menghubungkan antara nilai produk kita dengan pasarnya kita, sehingga pasarnya itu bisa eh, sampai ke customer. Nah ini yang penting ya, penting bahwa nilai value precision ini akan bisa kena ke segmen pasar itu ketika kita pertama yakin ya bahwa keyakinan itu penting dalam dalam kita berniaga atau berjualan. Jangan sampai antum nggak yakin, apalagi dalam produk itu bagus gitu, antum nggak yakin, maka customer juga pasti nggak yakin. Jangankan customer, antum jualan ragu aja itu customer ngelihat ini kayaknya orang ini nggak serius, kayaknya produknya nggak sehebat apa yang dibicarakan gitu. Terkadang produk itu nggak terlalu bagus gitu, tapi marketingnya jago gitu, sehingga segmen itu belum benar terpengaruhi, sehingga kadang-kadang bukan produknya yang membuat dia itu bisa sembuh, tapi karena sugesti yang dilakukan dari marketingnya ya, saking marketingnya jago dalam produk knowledge gitu, pengetahuan produk. Maka penting dalam dipahami ya dengan kita berbisnis ya, sehingga yang tadinya kita yang nggak penting kayaknya strategi, tapi ketika Anda belajar tentang BMC ini, ternyata eh, ternyata menjadi kaya itu butuh ilmu ya gitu. Jadi jangan antum berpikir juga ya, kadang-kadang berpikir ya udah apa adanya aja gitu. Jadi akhirnya Allah itu bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ya udah dikasih Allah itu juga seadanya aja gitu. Tapi kalau misalnya antum tamak itu rakus dalam hal-hal yang baik. Contohnya antum pengen jadi orang kaya, tapi uangnya nanti kayak Abdurrahman bin Auf bermanfaat. Nah, saya punya produk, saya akan boomingin sampai benar-benar besar gitu. Maka antum harus punya usaha ikhtiar yang profesional gitu. Maka antum harus buat strateginya gitu. Nah, ketika strateginya baik, maka menjada wajada. Jadi apa yang antum inginkan atau apa yang antum pikirkan itu akan bisa berhasil. Jadi itu penting dalam dunia bisnis itu. Jadi yakin dulu ya. Nah, rezeki Allah yang atur, tapi antum harus ikhtiar dengan maksimal ya,
maka butuh namanya strategi. Antum aja kalau misalnya sholat aja kan butuh ilmu, ya jihad mau sholat aja butuh ilmu semuanya. Gimana caranya niatnya bener, diterima nggak nih sholatnya gitu. Antum harus yakin dulu Allah akan terima gitu. Ada rasa rojanya kuat itu, ya. Raja berharap supaya diterima gitu, ya. Nanti rasa khaufnya gimana? Rasa khauf itu membuat antum bergerak dengan maksimal gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai semua ikhtiar saya ditolak Allah, maka mati-matian gimana caranya? Dan biasanya juga begitu gitu. Antum harus mati-matian, ya. Harus mati-matian dalam sebuah memahami sebuah bisnis, ya. Nah, itu adalah empat konsep yang hari ini saya bisa jelaskan. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lagi, tapi mungkin waktunya kita itu aja, kita eh, eh, jangan terlalu dekat. Jadi besok kemungkinan kan Baida lagi yang akan ngajar. Jadi ini meskipun ini sebagai utamanya antum ketika antum memulai bisnis di dalam UMKM atau di dalam bisnis antum di lapangan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi yang di depan, ya, karena ini di tengah-tengah, ya. Jadi yang di depan adalah ujung tombaknya yang larinya ke segmen pasar. Lalu yang di belakang ini adalah perusahaannya antum. Nanti terkait perusahaan antum apa aja cost yang harus dikeluarkan. Nah, nanti kita bahas dalam sebuah manajemen yang antum punya. Jadi manajemen yang antum punya itu ada dua manajemen di dalam perusahaan antum. Jadi antum harus pikirin bagaimana biaya marketingnya, bagaimana antum buat barangnya, siapa aja yang terkait dengan channel-channel yang antum sebar. Karena antum harus punya karyawan yang khusus untuk terima orderan, contohnya CS gitu. Antum harus punya kegiatan yang dia harus mengirim ke channel ini seperti konten, gambar gitu, ya. Ya, tulisan, suara yang antum akan sampaikan ke customer segmen ini. Nanti berbicara ini di belakang dari value proposition-nya. Jadi ini yang nanti dibicarakan di dalam internal sebuah perusahaan antum. Jadi perusahaan antum mau besar itu harus manajemennya juga serius, ya. Ininya serius depannya, tapi antum kelabakan di sini. Permintaan banyak, tapi antum nggak sanggup. Nah, antum harus pelajari ini sampai cost atau keuangan yang harus dikeluarkan terkait channel gitu, ya. Itu harus antum pahami, ya, antum detilkan. Makanya saya dulu belajarnya map gitu, memapping konsep bisnis. Kalau yang model sekarang adalah business model generation atau business model canvas yang agak lebih simpel, ya agak lebih simpel. Dan nanti berbicara tentang Pak, berapa sih membuat produk itu jadi harganya itu bisa relatif lebih murah. Nah, nanti di sini nih cost tentang biaya produksi artinya. Terus bagaimana sih menciptakan manajemen
tentang marketingnya, nanti apa aja, terus apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, di sini ada key activities. Jadi terkait dengan aktivitas kunci, terus harus dengan siapa saya punya partner Pak gitu. Nah, di sini ada namanya key partner ya. Nah, nanti di sini akan kita belajar ya.